Halo teman-teman, saya Eri Swanto dari kelas X2A. Saya ingin menjelaskan materi posisi profesi konseling, di mana ini merupakan tugas individu mata kuliah pengembangan profesi konseling. Check it out. Sebelum masuk materi, saya ingin sedikit mengulas latar belakang bimbingan konseling sebagai suatu profesi di sekolah. Bimbingan dan konseling merupakan salah satu komponen penting dalam suatu sekolah. Peran penting dari bimbingan dan konseling sendiri adalah membantu peserta didik mencapai keoptimalan diri sesuai dengan potensi yang dimiliki, serta mengentaskan masalah yang tengah dialami. Layanan bimbingan dan konseling tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Ahli atau orang yang berkecimpung di dalamnya disebut konselor. Konselor sendiri merupakan seorang ahli yang membantu peserta didik mencapai perkembangannya serta mengentaskan masalahnya. Konselor bisa disebut sebagai suatu profesi, di mana tidak semua dari pekerjaan tidak bisa disebut sebagai profesi. Profesor Dr. Prayitno pernah menyatakan bahwa profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para petugas. Istilah profesi telah dimengerti oleh banyak orang bahwa suatu hal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sehingga banyak orang yang bekerja tetap sesuai dengan keahliannya. Ahli sama dengan profesi. Orang yang mempunyai keahlian yang diperoleh dari pendidikan kejuruan juga belum cukup disebut sebagai profesi. Orang dikatakan profesi jika ia mempunyai dan menguasai teori sistematis yang mendasari praktek pelaksanaan dan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktek. Pengertian profesi menurut beberapa ahli. 1. Kenneth Lin dalam M. Nudin 2004. Profesi adalah menyajikan jasa berdasarkan ilmu pengetahuan. 2. Sudarwin Danim 1995. Profesi adalah pekerjaan yang memerlukan spesialisasi akademik. Ciri-ciri profesi. Suatu jabatan atau pekerjaan disebut profesi apabila ia memiliki syarat-syarat atau ciri-ciri tertentu. Sejumlah ahli seperti M. Coley 1963, Tolbert 1972, dan Nagin 1981 telah merumuskan syarat-syarat atau ciri-ciri dari suatu profesi. Dari rumusan-rumusan yang mereka kemukakan, dapat disimpulkan syarat-syarat atau ciri-ciri utama dari suatu profesi sebagai berikut. Menurut Prayitno 2004, 1. Suatu profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang memiliki fungsi dan kebermaknaan sosial yang sangat menentukan. 2. Untuk mewujudkan fungsi tersebut, pada butir di atas, para anggotanya harus menampilkan pelayanan yang khusus, yang didasarkan atas teknik-teknik intelektual dan keterampilan-keterampilan tertentu yang unik. 3. Penampilan layanan tersebut bukan hanya dilakukan secara rutin saja, melainkan bersifat pemecahan masalah atau penanganan situasi kritis yang menuntut pemecahan dengan menggunakan teori dan metode ilmiah. 4. Pada anggotanya memiliki kerangka ilmu yang sama, yaitu didasarkan atas ilmu yang jelas, sistematis, dan eksplisit, bukan hanya didasarkan atas akal sehat belaka. 5. Untuk dapat menguasai kerangka ilmu itu, diperlukan pendidikan dan latihan dalam jangka waktu yang cukup lama. 6. Para anggotanya secara tegas dituntut memiliki kompetensi minimum melalui prosedur seleksi, pendidikan, dan latihan, serta lisensi atau sertifikasi. 7. Dalam penyelenggaraan pelayanan kepada pihak yang dilayani, para anggota memiliki kebebasan dan tanggung jawab pribadi dalam memberikan pendapat dan pertimbangan serta membuat keputusan tentang apa yang akan dilakukan berkenaan dengan penyelenggaraan pelayanan profesional yang dimaksud. 8. Para anggotanya, baik perorangan maupun kelompok, lebih mementingkan pelayanan yang bersifat sosial daripada pelayanan yang mengejar keuntungan yang bersifat ekonomi. 9. Standar tingkah laku bagi anggotanya dirumuskan secara tersurat melalui kode etik yang benar-benar diterapkan. Setiap pelanggaran atas kode etik dapat dikenakan sanksi tertentu. 10. Selama berada dalam pekerjaan itu, para anggotanya terus-menerus berusaha menyegarkan dan meningkatkan kompetensinya dengan jalan mengikuti secara cermat literatur dalam bidang pekerjaan itu.
menyelenggarakan dan memahami hasil-hasil riset, serta berperan serta secara aktif dalam pertemuan-pertemuan sesama anggota. Secara umum, ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu: 1. Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun. 2. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi. 3. Mengabdi pada kepentingan masyarakat. Artinya, setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. 4. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan berkaitan dengan kepentingan masyarakat, di mana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, dan sebagainya. Maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus. Bimbingan dan konseling sebagai suatu profesi. Diyakini bahwa pelayanan bimbingan dan konseling adalah suatu profesi yang dapat memenuhi ciri-ciri dan persyaratan tersebut. Namun, berhubung dengan berkembangnya yang masih tergolong baru, terutama di Indonesia, dewasa ini pelayanan bimbingan dan konseling belum sepenuhnya mencapai persyaratan yang diharapkan. Sebagai profesi yang handal, bimbingan dan konseling masih perlu dikembangkan, bahkan diperjuangkan. Menurut Praitno 2004, pengembangan profesi bimbingan dan konseling antara lain melalui: A. Standarisasi untuk kerja profesional konselor. B. Standarisasi penyiapan konselor. C. Akreditasi. D. Stratifikasi dan lisensi. Dan E. Pengembangan organisasi profesi. Jadi kawan-kawan, profesi merupakan suatu pekerjaan yang menuntut keahlian, ilmu pengetahuan, menggunakan teknik yang relevan, serta harus berkependidikan yang spesifik, sehingga tidak semua pekerjaan adalah suatu profesi. Ya, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya Eri Iswanto, terima kasih.